saya melihatnya bahwa film itu cenderung sebagai peristiwa yang menggambarkan peristiwa atau fakta, bisa juga sebagai alat propaganda kalau film itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita ingin berbincang terkait dengan film G30 SPKI. Bagaimana relevansi film G30 SPKI pada kesempatan hari ini? Oke bro, makasih bro. Memang film nobar nonton bareng film G30 SPKI hangat diperbincangkan di berbagai ruang, baik itu di warung kopi maupun di kafe-kafe ya. Film G30 SPKI di akhir bulan September itu selalu hangat nyaring di berbagai media, baik itu media sosial, Facebook, Twitter. Memang berbicara tentang relevansi nobar film G30 SPKI, tentunya ketika saat ini kita dalam situasi pandemi, tentunya kumpul-kumpul tentunya dilarang. Dan nobar itu kan nonton bareng, artinya bersama, artinya berkumpul-kumpul. Nonton bareng, nobar itu kan nonton bersama ataupun berkumpul-kumpul, kira-kira gitu. Artinya kan berbicara tentang relevansi nonton film G30 SPKI di masa pandemi, saya rasa tidak relevan karena kita akan mengikuti protokol kesehatan, kita jaga jarak, kemudian dilarang kumpul-kumpul, atau istilahnya dilarang nonton bareng. Kira-kira tidak relevan ketika nonton bareng di saat masa pandemi. Tetapi saya tidak akan masuk terlalu dalam konteks nobar dalam arti dilarang, pelarangan nobar karena filmnya tidak sesuai dengan fakta sejarah, itu menjadi perdebatan panjang sampai hari ini. Kalau larangan nobar karena film yang diangkat itu adalah film yang tidak sesuai dengan fakta sejarah, tidak objektif, mencitrakan peristiwa-peristiwa sejarah yang diangkat di dalam film itu, maka itu adalah masalah sejarah dan masalah waktu. Oke, Pak Direktur, gini, misalkan nonton bareng G30 SPK itu, kita mengikuti protokol kesehatan, Pak Direktur. Apakah itu tidak efektif atau gimana? Karena pemerintah DKI pada hari ini ataupun seluruh Indonesia itu menyarankan untuk mengikuti protokol kesehatan. Itu efektif, Pak Direktur. Kira-kira bagaimana itu? Oke, sekali lagi bahwa film G30 SPKI dalam konteks perdebatan untuk perdebatan sejarahnya, artinya fakta yang diangkat di dalam film G30 SPKI itu apakah sesuai dengan fakta sejarah atau tidak, biarkan nurani dan akal sehat publik yang menilai bahwa apakah itu sebagai fakta atau sebagai rekayasa. Saya melihatnya bahwa film itu cenderung sebagai peristiwa yang menggambarkan peristiwa atau fakta, bisa juga sebagai alat propaganda kalau film itu sendiri. Maka berbicara tentang nonton relevan atau tidak, sekali lagi bahwa ketika di masa pandemi, nonton bareng itu tidak akan melanggar protokol kesehatan. Tetapi apakah relevan nonton film G30 SPKI di masa hari ini? Saya rasa nonton film G30 SPKI itu adalah bagian keharusan kita untuk mengingatkan memori masa lalu, bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah. Tetapi berbicara film versi Orde Baru kah, film ini versi siapa, itu masalah
publik yang akan menilai bahwa relevankah atau tidak di dalam konteks film ini. Saya menyarankan bahwa memang kalau konteksnya film ini relevansi untuk ditonton atau tidak, sekali lagi ini biarkan nurani dan akal sehat publik yang menilai apakah film ini relevan atau tidak. Tetapi saya rasa ini perlu tetap kita tonton agar kita mengenang memori dan fakta sejarah yang telah berlalu. Saya mengharapkan bahwa film ini tetap akan ditonton, tetapi nonton bareng tak usah dilakukan nonton bareng, itu akan melanggar protokol kesehatan. Jangan sampai nonton film G30 SPKI akan menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID atau virus corona. Tetapi kalau berbicara nonton secara pribadi di rumah, itu diperbolehkan aja. Artinya masih relevan, karena ini adalah mengingat memori kelam bangsa kita, ada trauma sejarah yang tentunya harus terus kita ingat, bahwa ada kebengisan, ada ketidakkemanusiaan dalam konteks sejarah gerakan 30 SPK itu sendiri. Kita melihat ada prasastinya seperti Lubang Buaya, tempat ditemukannya mayat-mayat jenderal. Kemudian itu telah menjadi prasasti yang akan mengingatkan kita memori kelam itu. Tetapi berbicara tentang film, konteks filmnya, apakah sesuai dengan fakta dan tidak, itu akan kita limpahkan kepada publik yang menilai apakah itu adalah rekayasa atau itu hanya propaganda. Tapi biarkan itu yang saya katakan, itu tetap relevan. Apalagi generasi milenial ini adalah generasi saat ini perlu untuk terus dikuatkan, mengingatkan situasi masa lalu dan sebagainya. Karena di dalam konteks sejarah, kecenderungannya sejarah buruk itu akan terus berulang. Maka generasi muda jangan sampai melupakan sejarah. Itu konteks kenapa kita selalu mengingatkan jangan lupakan sejarah. Karena sejarah itu akan cenderung berulang. Misalnya sejarah kelam masa lalu, kebengisan, ketidakkemanusiaan pada masa lalu cenderung akan terjadi di masa yang ke depan ketika tidak ada refleksi perenungan yang secara mendasar oleh generasinya, atau terutama generasi muda hari ini. Jangan sampai kita tercerabut dari akar sejarah bangsa, akar kelam, akar masa lalu yang tidak berkemanusiaan, yang tidak bermoral, penuh kebengisan itu. Gitu, Bro. Oke, Pak Direktur ya. Jadi bermasalahnya karena pada konteks film direkayasa tidak sesuai dengan sejarah ya gitu. Ya, memang saat ini polemik pertanyaan relevansi atau tidaknya film itu karena perdebatannya adalah peristiwa yang diangkat di dalam film itu sesuai dengan fakta atau hanya sebagai propaganda. Itu konteksnya yang paling fundamental yang menjadi perdebatan hari ini. Betapa perdebatan tentang film ini antara fakta dan propaganda itu telah menjadi bagian dari komoditi politik, baik untuk merebut dan cara mempertahankan kekuasaan. Sekali lagi ini kan perdebatannya yang berbicara tentang fakta dan peristiwa ini kan sampai hari ini masih banyak lah tokoh-tokoh sejarah. Apakah benar film-film itu sesuai dengan fakta dan sejarahnya atau hanya sebagai propaganda? Artinya silakan dipertanyakan kepada tokoh-tokoh sejarah yang masih hidup. Mungkin ada yang masih hidup, gitu. Ataupun aktor-aktor yang benar terlibat di dalam fase di mana fase kegelapan itu, fase di mana antara bangsa bertempur, antara bangsa merebutkan atau perkelahian berdarah antara bangsa itu sendiri, saling membunuh, saling menikung dan sebagainya. Perdebatan panjang tentang meninjau kembali film-film itu, saya rasa itu biarkan
pertama adalah menanyakan kepada, biarkan masyarakat yang menilai bahwa film itu apakah benar atau tidak. Yang kedua, biarkan sejarawan yang mengangkat dan berbicara, karena sejarawan ataupun aktor-aktor yang terlibat di dalam peristiwa kelam itu. Mungkin sampai hari ini ada yang masyarakat ataupun ada generasi-generasi dulu yang menyaksikan itu, dan itu menjadi fakta, menjadi saksi sejarah yang utama di dalam konteks hari ini.